warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya membaca beberapa komentar-komentar baik yang ada di dalam status komunitas maupun di dalam komentar video-video kami yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Dari apa yang sudah kami amati, ternyata memang masih banyak saudara-saudara saya, sesama muslim, bahkan mungkin sesama ahlu sunnah wal jamaah, yang masih mengidap penyakit asobiyah. Sehingga mereka ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwasannya panutannya atau sosok yang dianggap sebagai idolanya, sebagai tokohnya, mereka belum bisa menerima bahwasannya tokohnya tersebut adalah manusia biasa yang tentu bisa saja berbuat salah, khilaf, ataupun lupa. Katakanlah ketika kami mengkritik salah seorang tokoh, dengan argumen kami meluruskan agar tidak menjadi penyesatan ya, penyesatan tanda kutip, penyesatan opini di tengah-tengah umat. Tiba-tiba bukannya kita sama-sama meluruskan si tokoh tersebut, malah justru kami yang diserang balik, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Nah, penyakit asobia ini sudah jauh hari diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tentang larangan asobiyah. Jadi beliau menyampaikan, laisa minna man da'a ilal asobiyah, laisa minna man qatala ilal asobiyah atau alal asobiyah, laisa minna man mata alal asobiyah, dan seterusnya. Beliau mewanti-wanti betul jangan sampai kita ini mengidap penyakit asobiyah, fanatik yang berlebihan kepada kelompok, kepada golongan. Terus kemudian para sahabat bertanya, aminal asobiyah ya Rasulullah, an yuhibbar rajul qaumahu. Apakah termasuk asobiyah kalau seorang laki-laki, seseorang itu mencintai kelompoknya, kaumnya, golongannya? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, lah, tidak. Walakin minal asobiyah an yu'inar rajul qaumahu ala zulmi. Yang dimaksud dengan asobiyah adalah ada seseorang yang menolong, membela saudaranya ketika saudaranya itu melakukan kezaliman atau kesalahan. Jadi ukurannya ketika kita membela salah seorang tokoh siapapun ya, ketika tokoh itu melakukan kesalahan, kezaliman, maka di situ sudah masuk asobiyah. Dan itu diwanti-wanti betul oleh Kanjeng Nabi, jangan sampai kita ini terperangkap di dalam penyakit asobiyah. Akhirnya yang terjadi berikutnya adalah karena asobiyah saking cintanya kepada kelompoknya, golongannya, organisasinya, maka dia akan melihat kelompok lain yang di luar kelompoknya atau yang berseberangan pendapat atau pemikiran dengan kelompoknya atau berbeda strategi, berbeda ijtihad dengan kelompoknya, dia akan membenci, membabi buta. Dan tentu ini juga diingatkan di dalam Al-Quran bahwasanya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah ila akhirih ya. Jadi sudah diingatkan di dalam Al-Quran, janganlah kebencianmu kepada kelompok, kepada kaum di luar kaummu ya, membuat kamu berlaku tidak adil kepada kelompok itu. Ini yang terjadi, sehingga kita bisa menyaksikan saat ini kebencian kepada kelompok di luar kelompoknya itu membuat seseorang itu tidak berlaku adil. Akhirnya
semuanya akan tampak salah di matanya ya, akan tampak salah di mata kelompoknya, hanya kelompoknya yang tampak benar. Mas bisa monggo, ada tamu ini ya, ini artis BCL. Baik, dan tidak sampai di situ sahabat Amazing Pasuruan, bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala juga sudah mewanti-wanti betul di dalam kitab Al-Mawaidnya. Beliau menyampaikan bahwasanya yang pada intinya melarang warga Nahdliyin tentunya, khususnya ya, wabil khusus warga Nahdliyin, untuk fanatik kepada madhab. Fanatik kepada madhab saja dilarang oleh beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apalagi fanatik kepada kelompok, apalagi fanatik kepada golongan. Fanatik kepada madhab saja dilarang. Bahkan beliau, kalau kalian ingin mengajak seseorang kepada madhabmu, ajaklah dengan bilutfin, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Apalagi mengajak kepada organisasi ya, mengajak kepada madhab saja, kita harus santun, harus lembut. Nah, saat ini yang terjadi, kesantunan kelembutan itu tidak dirasakan ya, setidaknya oleh sebagian umat Islam, tidak dirasakan atau tidak berlaku tanda kutip bagi kelompok umat Islam yang lain selain kelompok umat Islam mereka yang fanatik tadi itu. Kesantunan dan kelembutan itu hanya berlaku bagi ghairul Islam, berlaku bagi kaum kufar, berlaku bagi penista agama, berlaku bagi Syiah, Ahmadiyah, liberal. Tapi tidak berlaku, saya sebut saja wis, kesantunan dan kelembutan itu tidak berlaku kepada PKS, tidak berlaku kepada Jamaah Tablek, tidak berlaku atau tidak dirasakan lah minimal ya, tidak dirasakan kepada umat Islam di kelompok yang lain, katakanlah di 212, di Front Pembela Islam, apalagi di Hizbut Tahrir dan sebagainya ya. Jadi merangkul itu hanya ditujukan kepada ghairul Islam. Kepada ghairul Islam menggunakan strategi merangkul, tetapi kepada sesama Islam memukul tanda kutip ya. Kepada ghairul Islam santun, ramah, tapi kepada sesama Islam marah. Ini yang terjadi, sehingga kita tidak bisa menutup mata bahwasanya ada beberapa ustadz ya, dai yang dipersekusi, dihalang-halangi dakwahnya, dicaci maki, disindir, dituduh radikal dan sebagainya. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh karena itu kami di tim Amazing Pasuruan ini ingin meluruskan itu semua. Itu diantara visi kami, misi kami, ingin meluruskan dan mengikis sedikit demi sedikit fanatisme yang sudah mulai menjangkiti di sebagian masyarakat, khususnya yang masih awam. Nah, di sini ada sebuah tulisan yang cukup menarik, cukup luar biasa. Tulisan ini dari salah seorang Ustadz Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri. Sebenarnya sudah viral beberapa tahun yang lalu, tapi tidak ada salahnya kita baca lagi untuk mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita masuk ke dalam penyakit asobiyah. Memang kalau orang itu sudah, ini berlaku untuk semuanya ya, saya tidak bermaksud untuk menyerang satu kelompok atau satu golongan atau satu organisasi. Ini tentu berlaku untuk semuanya, untuk semuanya. Bisa jadi juga seseorang kalau sudah masuk dalam organisasi, katakanlah FPI, bisa jadi lama-lama akan timbul fanatisme juga. Ini juga harus kita waspadai. Akhirnya bukannya dia membela Islam, tapi membela FPI-nya. Begitu juga misalkan di NU, misalkan di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di Persis. Yang terjadi adalah mereka bukan membela Islam melalui organisasi, tapi sering kita lihat di permukaan mereka membela organisasinya. Lebih banyak membela organisasinya daripada membela Islamnya. Sehingga yang terjadi itu bahwa ketika Nabi dihina, mereka diam, tapi kiainya dihina, mereka marah. Agama Islam dihina, mereka santai, tapi organisasinya dihina, mereka ngamuk, Mas. Ya. Ketika Al-Quran dihina, dinista oleh penista agama, mereka mengatakan tidak boleh marah, kita harus santun, kita harus sabar.
Tapi ketika organisasinya, tokohnya, panutannya yang dikritik, mereka mencak-mencak. Ini kan menjadi persoalan. Nah, ini nyata. Kami tidak sedang berilusi, tapi kami punya berbagai argumen dan penelitian ilmiah berdasarkan data empiris. Nah, sahabat Messing Pasuruan, kita langsung saja bacakan tulisan yang menarik dari Ustadz Ahmad Dairobi. Mudah-mudahan setelah membaca tulisan ini bisa sedikit membuka nalar kita sehingga kita tidak masuk dalam perangkap asobiyah. Ahmad Dairobi, diam-diam ternyata saya menyukai semangat FPI dalam memberantas kemungkaran. Saya tahu kadangkala ada yang salah dalam aksi mereka, namun kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang takut dan tak peduli dengan kemungkaran yang merajalela. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat dan ketulusan jamaah tabligh dalam meramaikan sholat berjamaah di masjid. Saya tahu kadangkala ada yang salah dalam tindakan sebagian mereka, namun kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang tidak melakukan apa-apa saat tetanggaku banyak yang tidak sholat. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat Hizbut Tahrir dalam membangun khilafah. Saya tahu ada yang salah dalam sebagian konsep khilafah mereka, namun kesalahanku yang tak mau berbuat apa-apa untuk penegakan syariat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Diam-diam ternyata saya menyukai cara berpolitik orang-orang PKS. Saya tahu mereka banyak dihuni oleh tokoh-tokoh di luar Nahdlatul Ulama, dan yang namanya partai politik pasti cukup banyak kesalahan oknum mereka. Namun kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku memilih partai yang cenderung sekuler dan anti penerapan syariat Islam. Bahkan diam-diam ternyata saya suka dengan keberanian Al-Qaeda dalam melawan kezaliman politik Amerika dan Israel. Aku tahu mereka melakukan beberapa kesalahan, tapi kesalahanku yang tidak peduli dengan nasib umat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Dan dengan terang-terangan saya menyatakan sangat mengagumi Nahdlatul Ulama, yakni NU yang sesuai dengan pandangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan, bukan NU yang menjadi kendaraan politik, bukan NU yang dipenuhi kepentingan pragmatis, bukan NU yang menjadi pembela Syiah dan Ahmadiyah, bukan NU yang melindungi liberalisme, dan bukan NU yang menjadikan rahmatan lil alamin sebagai justifikasi untuk ketidakpeduliannya terhadap perjuangan penegakan syariat. Sungguh luar biasa tulisan ini, sempat viral, yang insya Allah kalau kita renungkan dengan baik, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, maka insya Allah persatuan dan kesatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah bisa kita wujudkan. Yang sampai saat ini kita rasakan masih belum kita temukan persatuan di antara umat Islam. Yang ada adalah banyak tokoh-tokoh yang menggaungkan semangat untuk bersatu, ukhuwah basyariyah, Mas. Bicara ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Sementara ukhuwah Islamiyah tidak pernah mereka dengungkan lagi. Seakan-akan yang ada ini hanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah kelompoknya sendiri. Sementara kan umat Islam ini banyak di berbagai ormas, madhab, kelompok, yang semestinya ini dibangun dulu, dikuatkan dulu ukhuwah Islamiyah, sehingga ketika Anda bicara ukhuwah watoniyah, bicara ukhuwah basyariyah, kita menjadi percaya. Tetapi yang saat ini terjadi adalah Anda bicara ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, kemudian berangkulan dengan ghairul Islam, tapi dengan sesama Islam Anda nyinyir, Anda sinis, Anda musuhi, Anda fitnah, dan Anda caci maki. Sekali lagi, mari kita berpikir yang jernih, dan mudah-mudahan tulisan dari Ustadz Ahmad Dairobi, salah satu Ustadz Pondok Pesantren Sidogiri, bisa menginspirasi kita semua dan sedikit demi sedikit bisa mengikis asobiyah yang mungkin saja menjangkiti kita semua. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.